Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' Shaghir, dan kita sudah sampai pada huruf nun ya. Dalam kitab saya 9926 sudah lam ya, lam alif. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha, tidak ada nikah, maksudnya tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, yaitu wali dari pihak perempuan, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, derajatnya sahih. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya rukun nikah ada 4. Pertama, harus ada wali bagi perempuan. Kedua, harus ada 2 orang saksi, dan saksinya harus adil. Adil itu kebalikan dari fasik. Maka kalau fasik tidak sah sebagai saksi nikah. Fasik pelaku dosa besar ya, orang yang suka minuman keras dan sebagainya, tidak sah jadi saksi nikah. Kemudian yang ketiga, harus ada mahar sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain ya, bil mahri. Kemudian yang keempat, harus ada akad, yaitu ijab sama qabul. Nah, maka 4 ini harus ada semuanya. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib apa yang disebutkan tadi, karena beliau hukumnya khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa mar'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi. Kalau ada seorang wanita memberikan dirinya kepada Nabi, in arada an-nabiyyu ay yastankihaha, kalau Nabi mau menikahinya maka sah. Jadi tidak perlu ada akad nikah, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi, karena tidak disebutkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan, Nabi mau, sudah selesai ya. Khalisatan laka, khusus bagimu wahai Nabi, min dunil mu'minin, bukan untuk seluruh kaum mukminin yang lain. Suka mati kenapa? Dalam riwayat Tabarani ini ada tambahan untuk walinya, bi waliyin mursyid, wali yang mursyid. Maka wali yang menghendaki kebaikan untuk wanita yang dia jadi wali terhadapnya, itulah yang diterima sebagai wali. Maka kalau ada wali yang tidak mursyid, wali fasik misalnya, dan dia tidak menghendaki kebaikan untuk putrinya, tidak sah sebagai wali ya. Misalnya dia punya seorang anak perempuan salihah, dinikahkan dengan laki-laki fasik yang semisal dia, maka boleh, tidak sah sebagai wali, maka harus mursyid. Hadis 927. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah lagi ba'da fath Makkah, setelah fath Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan yang sahih, yang benar adalah muttafaqun alaih. Maka ini takhrijnya kurang sempurna ya. Maksud hadis ini adalah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah setelah fath Makkah tahun 8 Hijriah. Maka ini jaminan dari Nabi bahwasanya setelah fath Makkah, Mekah ini sudah akan menjadi negara Islam selamanya sampai hari kiamat. Sehingga beliau mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah itu. Maka ini menurut para ulama termasuk hadis mukjizat, karena Nabi mengetahui sesuatu yang gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Mekah tidak akan pernah lagi menjadi negara kafir, sehingga tidak akan ada hijrah lagi dari Mekah. Ini jaminan dari Allah, Mekah akan selalu menjadi negara Islam, siapapun pemimpinnya. Adapun hijrah dari negara kafir, maka masih tetap ada, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu, tidak akan putus hijrah, ma qutilal kuffar, selama masih diperangi orang-orang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai.
Nah, makanya hijrah dari negara kafir maksudnya. Kalau kita tinggal di negara kafir, maka masih ada hijrah dari negara tadi menuju kepada negara Islam, sehingga kita bisa menerapkan syariat Islam pada negara Islam tersebut. Maka ini hadis tidak bertentangan dengan hadis tadi, karena hadis tadi bicara tentang hijrah dari Mekah, sementara ini bicara tentang hijrah dari negara kafir. Ada lagi hijrah yang mandub. Hijrah yang mandub itu hijrah yang sunnah. Kapan hijrah itu sunnah? Para ulama katakan dari dua tempat. Pertama, dari tempat di mana di situ kemaksiatan merajalela dan kebaikan sangat minim. Jadi sehari-hari kita itu biasa melihat kemaksiatan. Kita masih bisa menegakkan Islam, tetapi kemaksiatan di situ merajalela, kebaikan minim. Jadi anggaplah kampung kotor, ya, kampung merah, kebaikan sedikit di situ. Nah, bagusnya hijrah ke kampung yang bagus, kampung santri. Ya. Tapi itu hijrahnya sunnah saja, tidak wajib. Bahkan kalau kita bisa mewarnai kampung merah tadi supaya menjadi lebih baik dan dengan harapan suatu saat nanti akan baik, maka itu bagus. Sebagaimana teman-teman kita yang tinggal di Losari dulu. Mereka pertama kali tinggal di Losari itu dicela oleh sebagian saudara mereka. Pemeh dadi opo nek kono. Karena rata-rata di sana maling dan sebagainya, orang-orang jelek, ya, orang yang tukang mabuk dan sebagainya. Pak imamnya cerita kalau mereka melakukan salat subuh itu dilempari kerikil atau batu oleh orang-orang yang suka mabuk itu. Tapi sekarang katanya orang-orang yang dulu sudah suka mabuk itu sudah masuk masjid ikut salat jamaah. Nah, sekarang sudah jadi kampung Islam, kampung bagus karena orang-orang tua yang dulu suka mabuk sudah pada tobat. Nah, kemudian generasi penerusnya sudah lebih baik daripada yang dulu. Nah, maka seandainya tidak ada orang baik tinggal di sana, mungkin jelek terus selama-lamanya. Tapi karena ada orang yang baik yang mau tinggal di sana, mempengaruhi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi baik. Yang kedua adalah hijrah yang mandub, min ardin asaba fiha dzanban, dari suatu tempat di mana dia melakukan dosa di situ. Nah, maka untuk melupakan dosa tadi bagusnya dia pindah tempat sehingga dia memulai hidup baru lagi. Seperti orang yang sudah membunuh 99 nyawa itu, kemudian dia genapkan menjadi 100 nyawa, maka disuruh tobatnya bagaimana? Pindah ke tempat orang-orang baik di mana tidak ada kemaksiatan di sana atau minim kemaksiatan di sana, sehingga dia memperbarui hidupnya. Ini hijrah yang sunnah, tidak wajib. Berikutnya 928, la hijrata, tidak ada cutakan ba'da thalathin, setelah 3 hari. Jadi hijrah di sini bukan hijrah yang disebutkan di hadis sebelumnya tadi ya. Hijrah di sini adalah hajr atau cutakan. Cutakan itu hanya boleh dia mendiamkan, itu hanya boleh sampai 3 hari. Ini maksudnya jutaan dalam hal masalah-masalah dunia. Jadi misalnya ada gesekan dikit kita dengan teman kita atau tetangga kita, akhirnya tidak mau menyapa. Nah, itu hanya boleh dibatasi oleh Nabi 3 hari. Selebih dari 3 hari haram. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan supaya bisa berhenti dari cutakan minimal salam. Keduanya berpendapat assalamu yaqta'ul hajr. Salam itu sudah cukup untuk memutus cutakan tadi. Maka kalau kita sudah assalamualaikum, nah itu dianggap cutakannya sudah enggak ada lagi. Meskipun hati mungkin masih kurang plong, enggak apa-apa. Ya namanya hati susah diatur ya. Tapi minimal kita sudah salam itu sudah dianggap berhenti dari cutakan. Meskipun salamnya pakai mukatabah, pakai nulis. Nah, kalau sekarang pakai WA. Assalamualaikum kirim WA. Udah, itu berarti udah enggak jutaan lagi. Nah, nanti kalau yang disalami menjawab, berarti dua-duanya sudah tidak jutaan. Tapi kalau yang disalami tidak menjawab, maka yang berdosa hanya yang tidak disalami saja. Kita yang sudah salam sudah lepas dari dosa jutaan. 929, ini hadis palsu, maka di kitab saya ini saya kasih tanda bintang. Ini hadis palsu. La hamma, tidak ada kesusahan illa hammad dain, kecuali kesusahan karena hutang.
Wala waja'a, dan tidak ada penyakit illa waja'ul ain, kecuali penyakit mata. Kata Suyuti dhaif, tapi lebih tepatnya hadis ini dikatakan palsu sebagaimana kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Karena di dalamnya ada rawi bernama Sahal, dia adalah seorang rawi yang kadzdzab, tukang dusta. Maka hadisnya hadis palsu. Maksud hadis ini adalah kesusahan yang paling berat itu adalah kesusahan kalau mikir utang. Maka maksud hadis ini adalah jangan mudah berutang. Susah kematian istri masih lebih ringan daripada susah mikir utang. Susah karena apapun itu lebih ringan daripada susah mikir utang. Penyakit yang paling dahsyat adalah penyakit mata. Karena kalau penyakit di mata nggak bisa tidur, Pak. Kalau penyakit di cantang masih bisa tidur dengan ngantuk ya tetap akan tidur juga. Tapi kalau penyakitnya di mata nggak bisa tidur. Orang Arab itu punya kebiasaan kalau ingin membesarkan sesuatu itu mereka mengatakan tidak ada yang lebih daripada ini. Nah, maka ini maksudnya adalah membesarkan susahnya utang dan membesarkan susahnya penyakit mata. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Itu bukan berarti pilih sakit gigi tenan, bukan. Tapi maksudnya itu membesarkan sakit hati. Sakit hati itu susahnya bukan main. Kalau dia sakit gigi juga nggak mau. Tapi ngomongnya kayak begitu. Kenapa? Nah, pada mawon, sakit gigi nggak rasa turu, nangis kan. Nah, maka itu hanya ungkapan, maksudnya nggak ada yang lebih gede daripada sakit hati. 930. La waba'a, tidak ada penyakit wabah ma'asayf, bersamaan dengan pedang. Wala naja'a, dan tidak ada keselamatan ma'al jarad, bersama belalang. Hadis dhaif. Maksudnya kalau ada wabah penyakit turun di suatu tempat, suatu negara, suatu kampung, maka tidak mungkin Allah memberikan ujian beserta itu peperangan. Enggak ada. Kalau ada perang, nggak ada wabah. Kalau ada wabah, nggak ada perang. Itu maksudnya. Wala naja' ma'al jarad. Kalau ada belalang, nggak mungkin selamat. Artinya belalang itu bisa meludes, habiskan seluruh tanaman. Maka kalau Allah sudah kirim belalang banyak, udah kita nggak bisa menghindar dari belalang tersebut. Jarad itu disebut jarad itu karena apa? Menggunduli tanaman. Jarad itu artinya penggundul. Nah, kenapa disebut jarad? Karena kalau sudah nyerang tanaman, udah habis total, nggak ada yang tersisa. 931. La witrani, tidak ada 2 kali salat witir fi lailatin, dalam satu malam. Hadis ini didhaifkan oleh Suyuti tetapi disahihkan oleh Al-Albani. Di situ kodenya dhaif atau sahih? Dhaif ya. Nah, yang benar adalah sahih. Demikian juga disahihkan oleh Imam Adhiyah ini, Adhiyah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir tidak boleh 2 kali dalam semalam. Maksudnya gini, kalau sebelum tidur kita sudah salat witir, nanti bangun tidur sudah tidak boleh salat witir lagi. Bolehnya salat genep, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Maka inilah mazhab Syafi'i. Orang sudah salat witir, bangun tidur nggak boleh salat witir. Mazhab Hanafi beda lagi. Mereka berpendapat kalau orang sebelum tidur sudah salat witir, maka bangun tidur hendaklah langsung witir dengan niatan menggenapkan witir yang sebelum tidur. Sebelum tidur 1 rakaat, bangun tidur langsung 1 rakaat, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, berarti sudah belum witir lagi. Witirnya sudah batal. Nah, kemudian nanti silahkan salat, tutup lagi witir. Nah, itu mazhab Hanafi. Nah, maka mazhab itu lemah. Kenapa? Rasulullah melarang tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Kok malah kamu tambah jadi 3 kali? Ya, lebih nggak boleh lagi. Ya. Nah, maka mazhab Hanafi tertolak dengan hadis ini. Kemudian bagi yang suka ilmu bahasa, kata-kata witroni ini kan mestinya witroini. Ya. Karena setelah la itu kan mansub kan. Ya. Lah kenapa kok witroni? Kok bukan witroini? Itu karena sesuai dengan satu logat dalam bahasa Arab bahwa nasabnya fi'il isim musanna itu dengan alif. Itu kita temukan juga dalam Al-Qur'an. Qalu inna hadzani lasahirani
yuridani. Nah, ini sebagian qiraah begitu. Qalu inna hadzani lasahirun. Nah, kalau bacaannya in jelas, in setelah itu hadzani. Kalau setelah inna kan mestinya hadzaini. Kok bisa hadzani? Gimana ini? Nah, dalam bahasa Arab boleh itu mansub dengan alif ya. Nah, ini bagi yang belajar ilmu bahasa Arab ya. Ini masuknya kalau dalam ilmu qiraat itu ilmu taujihul qiraat. Jadi qiraat harus ditaujih, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ada jawabannya. 932. La wisala, tidak ada puasa wisal, tidak ada wisal, tidak ada sambung fi shaum dalam hal puasa. Hadis sahih. Berdasarkan hadis ini mazhab Syafi'i mengatakan puasa wisal hukumnya haram karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hukumnya haram, kenapa sebagian ulama masih ada yang puasa wisal? Misalnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, dia puasa wisal sampai 15 hari. Jadi tanggal 1 makan, tidak makan terus sampai tanggal 15 baru buka puasa. Wisalnya nyambungnya 15 hari. Ini jangan dicoba Pak, mungkin mati jadinya. Ini Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, lupa saya. Abdullah bin Zubair memang orangnya kuat sehingga beliau kuat puasa sambung sampai 15 hari. Nah, maka jawabannya adalah mereka berpendapat larangan puasa wisal itu hanyalah larangan karena Nabi itu belas kasih kepada umatnya. Jadi bukan berarti betul-betul beliau melarang, tapi beliau kasihan sama umatnya, maka tidak boleh wisal. Nah, pemahaman seperti itu tidak bagus ya. Karena bagusnya kita itu memahami larangan ya sesuai zahirnya. Larangan itu nggak boleh itu ya jangan dilakukan. Itu zahirnya. Nah, maka jangan dipahami dengan pemahaman yang keluar dari zahir seperti itu. Wisal hanya boleh sampai sahur berikutnya aja. Jadi sahur, kemudian setelah itu tidak makan sampai sahur berikutnya lagi baru makan. Nah, itu wisal yang diizinkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, falyuwasil ila sahar hatta sahar. Boleh wisal hanya sampai sahur berikutnya. Hadis 933. La wasiyata, tidak ada wasiat liwarithin, bagi ahli waris. Hadis riwayat Daruqutni hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati tidak boleh memberi wasiat harta kepada ahli warisnya. Kenapa? Mereka sudah dapat jatah dari warisan sesuai dengan ayat mawaris dalam surat An-Nisa. Anak jatahnya berapa, bapak berapa, ibu berapa, sudah ada jatah masing-masing, sehingga nggak perlu ditambahi wasiat lagi. Kamu saya tambah wasiat 1 juta atau 10 juta, nggak boleh. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya dalam riwayat Imam Baihaqi dan lain-lain, Rasul mengatakan illa an tujizal waratha, kecuali kalau ahli waris yang lain itu mengizinkan. Jadi misalnya nih, ada orang mati, ahli warisnya hanya 5 anak, gak ada yang lain. Ternyata 4 anak ini semuanya kaya-kaya, 1 anak miskin. Nah, maka kalau ahli waris ini diberi wasiat, nanti warisan saya semuanya untuk kamu, yang lain gak dapat. Ini kalau diizinkan oleh 4 ahli waris yang lain, mereka mengatakan baiklah, saya setuju, kami semuanya setuju bahwasanya bapak mati warisannya untuk anak yang miskin karena kami semuanya udah kaya. Nah, seperti itu boleh. Kenapa boleh? Karena memang dalam Islam ini boleh kita tidak mengambil hak kita. Boleh seseorang itu meninggalkan haknya, itu boleh. Ini hakmu, kamu ambil boleh, kamu tinggalkan boleh. Warisan juga begitu, ini hakmu kamu dapat, tapi kamu ambil boleh, kamu tinggalkan juga boleh. Maka seandainya kita dapat warisan nanti, kita merasa tidak perlu, kita mengatakan kepada saudara-saudara kita, saya nggak ambil jatah, silahkan dibagi. Nah, maka boleh seperti itu, nggak ada masalah. Itu haknya kita tinggalkan. 934. La wudu'a, tidak ada wudu illa min sautin, kecuali dari suara kentut, aurihin, atau bau kentut. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih menurut Al-Albani. Memang sanadnya ini dhaif ya, tetapi karena dikuatkan dengan hadis-hadis yang semisal, bahkan ada dalam sahihain hadis yang semisal ini, maka hadisnya menjadi kuat. Maksud hadis ini adalah
Kalau kita ragu-ragu sudah kentut atau belum, nah maka yang diambil adalah keyakinan bahwasanya kita tadi sudah wudu, sehingga keraguan-raguan sudah kentut atau belum ini tidak dianggap, sehingga nggak usah wudu lagi. Nah, maka la wudu tidak ada wudu ini maksudnya nggak wajib wudu. Hanya saja para ulama berselisih pendapat dalam menentukan mana yang dianggap meragukan, mana yang dianggap yakin. Contoh gini Pak, sebelum antum pengajian ini kan sudah wudu semuanya karena tadi sudah salat isya. Kemudian selesai pengajian antum pengen sholat sunnah, ragu-ragu. Tadi selama pengajian saya sudah kentut atau belum? Nah ini menurut antum gimana? Boleh sholat atau wudu? Menurut antum gimana? Boleh sholat atau belum? Apa? Boleh ya. Karena apa? Yakin sudah wudu. Sementara di tengah pengajian tadi kentut atau tidak ragu-ragu. Nah ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i katakan boleh sholat. Kenapa? Dia yakin sudah wudu. Kapan wudunya? Sebelum pengajian. Sementara kentutnya di pengajian tadi ragu-ragu. Pengajiannya agak lama 1 jam ya. Sehingga lupa dia apakah kentut atau enggak, lupa ya. Tapi kalau menurut Imam Malik enggak boleh sholat. Kenapa? Karena Anda yakin bahwasanya tadi sebelum wudu Anda itu tidak suci, ya kan? Kemudian setelah itu Anda wudu, tapi Anda ragu-ragu apakah wudunya ini masih ada atau enggak. Setelah kita wudu kan suci kan? Tapi antum ragu-ragu apakah wudunya atau sucinya ini masih ada atau enggak. Karena sudah duduk 1 jam. 1 jam ini meragukan, bisa sudah kentut, bisa enggak. Nah maka kata Imam Malik berarti enggak boleh sholat. Kenapa? Yakinnya tadi kan sebelum wudu kan antum enggak suci kan. Nah maka karena wudunya ini meragukan apakah masih ada ataukah tidak, dianggap enggak ada. Nah, berarti apa? Berarti wudunya seolah-olah enggak ada. Oke. Nah, kalau ada orang yang mengingatkan, maka kaidahnya mengatakan al-alim muqaddam ala man la ya'lam. Yang tahu didahulukan daripada yang tidak tahu. Teman kita tahu karena dia perhatian, Pak. Apalagi dia kena imbasnya. Oh, ngambune ra enak. Sementara kita nggak merasa karena kita khusyuk dengerin kajian, sementara yang belakangnya udah ngapet kabeh. Ayat 935. La wudu'a, tidak ada wudu liman lam yusalli 'ala nabi, bagi orang yang tidak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wudunya tidak sempurna kalau tidak baca selawat. Tapi karena hadisnya ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Dan saya belum temukan satupun dalil bahwasanya disyariatkan baca selawat saat wudu. Enggak tahu saya. Taunya bismillah sebelum wudu, kemudian syahadat setelah wudu, itu aja. Tapi kalau selawat enggak tahu. 936. La wafa'a, tidak boleh menyempurnakan atau melaksanakan linadrin, suatu nadar fi maksiatillah yang isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maksudnya kalau kita bernadar jelek itu jangan dilakukan, harus dibatalkan. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat, nadar maksiat itu kalau dibatalkan itu wajib bayar kafarah atau tidak? Ada perselisihan di antara para ulama. Tidak ada hadis sahih dalam hal ini yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita temukan hadis mauquf, yaitu fatwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat nadar maksiat tetap ada kafarahnya. Maka itulah yang saya cenderung kepadanya. Nadar maksiat memang tidak boleh dilakukan, tetapi kita bayar kafarah karena sudah terlanjur nadar. 937. La ya'ti 'alaikum 'amun, tidak akan datang kepada kalian 1 tahun, wala yaumun, tidak pula hari, illa kecuali walladzi ba'da, hari yang setelahnya syarrun minhu, lebih jelek darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa kepada Allah alias sampai mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksud hadis ini adalah masa itu semakin lama pasti akan semakin jelek, dan ini terbukti. Dulu kita lihat wanita-wanita tidak banyak yang buka aurat, sekarang sudah seperti biasa.
Mungkin tahun-tahun berikutnya lagi, tahunnya cucu kita, itu lebih ngeri lagi mungkin. Nah, mungkin Indonesia sudah berubah, tidak seperti Indonesia lagi, malah seperti orang Barat. Itu kalau mengikuti adat luar. Akibatnya begitu, akan semakin jelek, semakin jelek. Dan hadis ini dipahami umum oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka ketika beliau ditanya, bagaimana dengan Hajjaj bin Yusuf, dia adalah pemimpin yang jelek. Tapi setelah dia mati, muncul pemimpin yang baik, Umar bin Abdul Aziz. Katanya selalu lebih buruk nih. Nah, maka beliau jawab, ini kaidah umumnya memang selalu lebih buruk, tapi kadang-kadang Allah kasih nafas lega dulu untuk umat Islam. Karena kalau jelek terus, nggak bisa nafas nanti. Nah, maka kasih nafas lega dulu, ada orang baik muncul. Tapi nanti akan kembali ke asal lagi, jelek lagi begitu. Nah, maka untuk Indonesia ini, siapapun presidennya atau pemimpinnya, jangan berharap baik, Pak. Karena hadisnya sudah mengatakan yang setelahnya pasti apa? Lebih jelek. Selama Indonesia tidak diatur dengan aturan Islam, maka tidak usah mengharapkan kebaikan. Siapapun presidennya, kalau masih diatur dengan aturan non-Islam, pasti sebagaimana hadis ini, walladzi ba'dahu syarrun minhu. Setelahnya pasti lebih jelek darinya. Nah, maka muncul foto-foto Mbah Harto mengatakan zaman luwih penak tole. Nah, itu tenan itu. Luwih penak bagi yang merasakan dulu. Sekarang ngomong Pak. Nggih, 938. La yu'adzin, tidak boleh azan illa mutawaddi, kecuali orang yang berwudu. Hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun dari sisi fikih, maka menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya orang yang belum wudu dia adzan. Fikih ini bagus, bukan berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis yang lain. Nah, maka antum perlu tahu hadisnya. Kata kuncinya ala tuhrin. Rasul mengatakan inni karihtu, sesungguhnya aku benci an azkurallah, untuk zikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, makanya mazhab Syafi'i katakan azan belum berwudu itu makruh, karena azan termasuk zikir, sehingga bagusnya wudu dulu. Itu mazhab Syafi'i ya. Beda lagi mazhab Auza'i. Beliau berpendapat wudu wajib bagi orang yang mau azan. Sehingga kalau ada orang belum wudu azan, maka dia berdosa. Ini mazhab Auza'i. Tapi mazhab ini sudah punah. Ya. Mazhab dulu sangat banyak, Pak. Ada mazhab Tabari, mazhab Auza'i, mazhab Hasan Basri, mazhab Atha'i, dan yang lain-lainnya. Ya. Tapi kemudian tersisa 4 mazhab yang terkenal, ya. Yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu. Karena mazhab-mazhab itu munculnya adalah sesuai jumlahnya para ulama ahli ijtihad. Andaikan ulama ahli ijtihad itu mereka ada 80, ya berarti ada 80 mazhab. Nah, tapi kemudian punahnya kenapa tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya? 939, la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman, ahadukum, salah satu kalian, hatta akuna, sehingga aku nabi menjadi, ahabba ilaih, lebih dia cintai, miwaladi, dari anaknya, wa walidih, dan bapaknya, wan nasi ajmain, dan manusia semua. Hadis muttafaqun alaih. Jadi supaya iman kita sempurna, itu syaratnya adalah harus cinta Nabi melebihi daripada selain beliau. Nah, sekarang cinta itu apa maksudnya? Karena kalau hanya mengungkapkan, semua orang bisa ngomong, ya saya cinta Nabi. Maka oleh para ulama sudah dijelaskan, mahabbatur rasul, yang dimaksud cinta Nabi itu 2. Iradatu ta'ati, mentaati Nabi, wa tarku mukhalafatih, dan tidak menyelisih Nabi. Itu yang dimaksud cinta Nabi itu 2. Nabi perintah apapun kita taati. Nabi larang apapun kita tinggalkan. Itu namanya cinta. Nah, maka kalau ada orang-orang yang sedang sholat, kemudian dia buka maskernya karena mendengar Nabi melarang menutupi mulut ketika sholat, meskipun orang-orang suruh untuk pakai masker, nah ini berarti dia lebih cinta Nabi. Nabi melarang menutup, nah, maka dibuka maskernya. Ini lebih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang sholat jamaah rapat,
Meskipun ada yang menyarankan untuk 1 meter karena dia mendengar Nabi melarang untuk memberikan jeda antara orang dengan orang lain dalam shaf. Nah, dia lebih cinta Nabi, dia rapat. Nah, itu cinta Nabi namanya. Karena itu, marilah kita cinta Nabi dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, supaya iman kita sempurna. 940. La yu'minu ahadukum, tidak iman seseorang kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, maksudnya sesama muslim, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya, maksudnya kebaikan-kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk menjadi sempurna iman itu hendaklah kita mencintai untuk orang lain apa saja yang kita cintai untuk diri kita dari kebaikan-kebaikan yang ada. Dalam riwayat yang lain kalimatnya lebih lengkap ya. Hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarih. Dia menyukai untuk tetangganya apa saja yang dia suka untuk dirinya. Ini sebagian ulama katakan bahwa ini termasuk apa? Ini saya bacakan. Ibnu Salah berpendapat anna hadza minas sa'bil mumtani, bahwasanya penerapan hadis ini termasuk perkara yang susah dan enggak bisa dilakukan. Tapi dijawab oleh para ulama bahwasanya siapa yang mengatakan seperti itu berarti tidak paham maksud hadis ini. Karena gini, saya punya istri, saya suka bahwasanya saya, mohon maaf, mengumpuli istri saya. Dan saya tidak mungkin suka kalau ada orang mengumpuli istri saya, ya kan? Karena ini hak saya, milik saya. Nah, padahal hadisnya mengatakan yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Maka berarti mestinya saya senang juga kalau ada orang lain mengumpuli istri saya. Nah, itu enggak benar itu. Nah, maka itu pemahaman yang salah terhadap hadis ini. Bukan begitu maksudnya. Maksud hadis ini adalah bahwasanya saya senang kalau dia mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan tanpa mengambil hak saya. Itu maksudnya. Tapi kalau mengambil hak saya ya mesti saja nggak senang dong. Siapa yang suka haknya diambil? Nggak ada yang suka. Ini saya makan 1 piring, senang saya. Wah, lezat. Bukan berarti bahwasanya tidak beriman seseorang di antara kalian itu sampai dia suka kepada saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, kemudian dia senang kalau ada orang kemudian nyeroboti makan kita. Kita lagi makan, orang nyerobot harus senang. Kalau tidak senang berarti kamu tidak beriman, bukan gitu. Ini hak saya, jangan diserobot. Tapi saya senang kalau ada orang makan seperti saya juga. Wah, dia juga bisa makan seperti saya, senang saya. Nah, sehingga kata-kata bahwasanya ini termasuk as-sa'bil mumtani, hadis ini susah dan tidak bisa dilakukan, ini perkataan yang salah. Ini karena tidak paham maksudnya. 941. La yabghi, tidak akan melampaui batas, tidak akan zalim 'alan nas, kepada para manusia, illa waladu baghiyin, kecuali anak zina. Wa illa, dan kecuali man fihi, orang yang padanya ada irqun minhu, satu urat dari anak zina. Hadis dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan dalil ini. Sehingga yang berbuat zalim itu tidak selalu anak zina. Ada orang berbuat zalim padahal kalau diruntut nasabnya semuanya bagus, resik. Tapi dia berbuat zalim, ya bisa aja. Maka ini tidak benar isinya, bahwasanya siapapun yang berbuat zalim kepada orang lain itu pasti anak zina, enggak benar. 942. La yablughul abdu, seorang hamba tidak akan mencapai ayyakuna minal muttaqin, bahwasanya dia termasuk orang bertakwa, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan ma la ba'sa bihi, apa-apa yang tidak mengapa, yaitu yang halal, hadaron, karena khawatir, mimma bihi ba'sun, dari apa-apa yang ada bahaya, yaitu yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Sahih menurut Suyuti, dhaif menurut Al-Albani. Tapi isinya enggak bermasalah.
isinya nggak masalah, isinya baik. Jadi orang itu kalau mau takwanya sempurna, maka dia kadang-kadang harus meninggalkan perkara-perkara halal karena khawatir akan masuk dalam perkara yang tidak halal, yang disebut wara'. Contohnya misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan luqatah kurma. Luqatah kurma itu hukum asalnya adalah halal. Kenapa? Satu butir kurma ini sesuatu yang sepele, maka tidak perlu diiklankan setahun. Kalau diiklankan malah lucu. Siapa yang kehilangan satu butir kurma? Nggak mungkin ada yang ngomong saya, nggak mungkin. Malah malu sendiri. Nah, maka boleh untuk dimakan. Tetapi karena waroknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan habis membagi kurma zakat. Nah, maka beliau khawatir kalau kurma ini adalah sisa dari kurma zakat yang tadi dibagi oleh Nabi tadi. Nah, maka beliau mengatakan kalau tidak khawatir bahwasanya ini kurma zakat, ini sudah saya makan. Tapi karena beliau khawatir, akhirnya dia tinggalkan. Nah, ini berarti meninggalkan apa yang tidak masalah, karena luqatah kecil itu sebenarnya tidak masalah. Hadzarun mimma bihi ba'sun, karena khawatir kalau terkena pada sesuatu yang masalah, yaitu kalau makan harta zakat yang dilarang untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasnya, jangan berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam perkara halal. Karena siapa yang berlebih-lebihan dalam perkara halal, itu nanti akan menyerempet kepada perkara yang tidak halal. Sehingga perkara halal itu kita ambil secukupnya saja, okay? Tidak usah berlebih-lebihan. Kalau terbiasa berlebih-lebihan, itu nanti akan menyebabkan dia punya adab yang buruk, sehingga kemudian menyerempet kepada perkara yang syubhat, kemudian perkara yang haram. 943. La yablughul 'abdu, tidaklah seorang hamba mencapai haqiqatul iman, hakikat iman, hatta yukhzin, sehingga dia menyimpan min lisanihi, sebagian dari lidahnya. Hadis disahihkan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Memang hadisnya dhaif ya, ada rawi bernama Ali bin Mas'adah dan dia dithiqatkan oleh sebagian ulama, tapi didhaifkan oleh sebagian yang lain. Hadis yang semisal, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, tidak lurus iman seorang sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, tidak akan lurus hatinya sampai lurus lidahnya. Jadi urutannya adalah lisan, hati, iman. Lisannya lurus, maka hatinya lurus. Hatinya lurus, maka imannya lurus. Yang dimaksud yukhzin min lisani, menyimpan sebagian dari lisannya, itu maksudnya adalah menjaga lisannya sehingga tidak berkata kecuali yang baik. Jadi ringkasnya hadis ini adalah kalau pengen hakikat iman, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Semua yang baik, semua yang keluar dari mulut harus yang baik. Perkataan manusia ini bisa dibagi 3. Ada yang jamil, bagus. Ada yang batil, yang jelek. Ada yang atil, yang sia-sia. Atil, sia-sia itu tidak masuk baik, tapi juga tidak masuk jelek. Misalnya, kalau saya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini termasuk jamil, bagus. Kalau ada orang menuduh atau menipu atau berbohong atau ghibah atau namimah, nah itu jelas batil, jelek. Tapi ada juga yang tengah-tengah antara keduanya, disebut jamil juga enggak, disebut batil juga enggak. Misalnya nih, naik motor nganggur-nganggur, kemudian mengatakan iya iyo, itu kan sia-sia nih, Pak. Itu namanya atil gitu. Atil itu, perkataan atil itu diperselisihkan oleh para ulama. Malaikat nulis enggak itu? Sebagian ulama berpendapat semua yang diucapkan manusia ditulis. Ayo ditulis. Ayo. Tapi sebagian lagi berpendapat yang ditulis hanya yang jamil sama yang batil. Yang atil enggak ditulis. Yang berpahala ditulis, yang berdosa ditulis. Yang tidak pahala tidak dosa enggak ditulis. Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi kalau ayatnya memang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, sehingga zahirnya semua ditulis. Wallahu a'lam.
Maka yang dimaksud menyimpan sebagian lisannya itu adalah jangan keluar dari lisannya perkara yang atil atau perkara yang batil. Bohong jangan, karena kalau bohong berarti hakikat iman nggak akan dapat. Sia-sia jangan, karena kalau sia-sia hakikat iman nggak dapat. Pokoknya yang keluar selalu yang baik. Nah, mari kita usahakan semua yang keluar yang baik. Jangan sampai keluar yang sia-sia. Nah, maka nyanyi-nyanyi itu dihindarkan aja. Nyanyi-nyanyi apa? Dihindarkan. Kecuali menyanyikan ilmu nazam ya enggak apa-apa. 944. La yatajalas, tidaklah duduk qaumun suatu qaum illa bil amanah, kecuali dengan amanah. Hadis hasan. Maksud hadis ini adalah kalau kita duduk-duduk bersama orang lain, maka tidak boleh kita menyebarkan rahasia orang tersebut. Kita ngomong misalnya berdua sama orang. Nah, kemudian selesai pembicaraan, rahasia yang dia ungkap tadi kita sebar-sebarkan, nggak boleh. Atau kita duduk seperti ini, bermajlis ini. Ini kalau ada sesuatu rahasia, jangan disebar-sebarkan. Rahasia khusus untuk yang kita tadi ngomong saja. Sementara untuk orang lain jangan disampaikan. Itu maksudnya. Maka hadis ini berita tapi maksudnya perintah. Jangan sampai menyebarkan rahasia orang lain. Teman kita misalnya curhat, wah istri saya gini, ada masalah sama istrinya. Nah itu ketika dia curhat sama kita, itu berarti dia menyampaikan rahasianya untuk kita aja. Jangan dibukakan kepada orang lain. Jangan sampaikan kepada istri kita, wah tadi teman saya ngomong gini, jangan. 945, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. La yatrukullahu ahadan, Allah tidak meninggalkan seorang pun yaumal jum'ah, di hari Jumat, illa ghufira lahu atau ghafara lahu, kecuali Allah mengampuninya. Karena hadisnya palsu tidak bisa dijadikan dalil. Maka hari Jumat ya ada yang diampuni oleh Allah, ada juga yang tidak. 946, la yatakallafanna, betul-betul janganlah memaksakan diri ahadun seseorang lidhaifihi, untuk tamunya ma la yaqdiru alaih, apa yang dia tidak mampu terhadapnya. Hadis derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Nah, sehingga Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Ada hadis yang semakna ya. Kalau mau dilihat kata kuncinya takalluf. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit takalluf lidhaif. Rasulullah melarang dari memaksakan diri untuk tamu. Hadis riwayat Hakim dari Salman sahih. Maksudnya memaksakan diri ini kita menjamu tamu dengan sesuatu yang bukan menjadi milik kita, harus utang dan sebagainya, enggak usah. Ada tamu, kita lihat aja di kantong kita ada berapa? Ada uang 50.000, biasanya 50, ya udah 50.000. Meskipun tamunya banyak, 50.000 nggak cukup, ya sudah, punyanya itu aja. Nah, maka nggak harus takalluf, nggak boleh takalluf. Kalau takalluf itu malah tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua yang jelek dalam masalah menjamu tamu ini. Satu, takalluf sampai utang-utang untuk menjamu tamu, itu jelek. Dua, sama sekali tidak menjamu, ini juga jelek. Yang bagus adalah yang tengah-tengah. Kita mampunya apa? Mampunya menghidangkan air putih, ya sudah air putih. Saya nggak bisa hidangkan air teh, nggak ada duit untuk beli gula, ya sudah nggak usah air teh, putih nggak ada masalah. Karena bisanya itu. 947. La yutma, tidak ada yatim lagi ba'da ihtilam, setelah mimpi basah. Wala sumata yaumin, dan tidak ada diam sehari ilal lail, sampai malam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini maksudnya kalau ada anak yatim sudah balik, maka dia sudah tidak termasuk yatim lagi. Jadi yang disebut yatim itu adalah anak yang belum balik, yang kehilangan bapaknya atau kematian bapaknya, itu yatim. Maka kalau ada anak kematian ibunya, ini bukan yatim, dia masih punya bapak, bukan yatim. Ada orang kematian bapaknya tapi sudah jenggotan, udah usia 20 tahun, nah itu bukan yatim. Nah kalau balik masih yatim, ya kita semuanya yatim Pak. Ini mbah ini yatim, bapak ibunya udah wafat. Tapi yatim bukan seperti itu ya. Maka istilahnya anak yatim, bukan orang yatim.
La sumata yaumin ila lail, enggak boleh diam puasa dari bicara sampai malam, enggak boleh. Ini adalah ibadah orang-orang kuno dulu di masa Nasrani, ya. Di masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka itu punya ibadah namanya ibadah puasa bicara. Nah, dalam Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak disyariatkan puasa bicara. Adanya puasa makan minum jima. Ini puasa bicara enggak ada. Sehingga sengaja untuk diam, saya mau diam terus sampai nanti maghrib baru saya mau ngomong, nggak boleh seperti itu. Diingkari oleh Nabi, la sumata. Kalau nekat gimana? Nggak ada pahalanya, bahkan berdosa karena melanggar larangan Nabi SAW dan tasyabuh terhadap orang-orang Nasrani. 948, la yatamanna, janganlah berangan-angan ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, mati. Imma muhsinan, ada kalanya dia orang baik, fala'allahu yazdad, maka barangkali dia bisa menambah kebaikan. Wa imma musian, ada kalanya dia orang buruk, fala'allahu yasta'tib, maka barangkali dia akan tobat. Yasta'tib itu minta maaf atau minta uzur atau minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berangan-angan mati tidak boleh. Kenapa? Kita itu salah satu dari dua. Ada kalanya kita orang baik, maka tambah usia, tambah amal. Ada kalanya kita orang buruk, maka tambah usia, ini tambah kemungkinan kita akan tobat. Dan terbukti Pak, banyak orang-orang buruk itu ketika mereka tua itu pada tobat. Contoh paling gampang, saudara-saudara kita di Losari. Dulu mereka itu apa? Suka maksiat, tapi setelah tua akhirnya mereka masuk masjid juga. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu menunjukkan bahwa wa imma musian fal'allahu yasta'tib. Ada kalanya dia orang jelek, maka barangkali nanti dia akan tobat. Betul, memang orang tua itu bisa mikir lebih bagus sehingga akhirnya tobat. 949, la yajtami, tidak akan kumpul kafirun, seorang yang kafir, wa qatiluhu, dengan si pembunuhnya, finnari, dalam neraka, abadan, selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya orang yang berhasil membunuh orang kafir dalam medan jihad itu tidak akan masuk neraka, maksudnya begitu. Maka kalau ada orang jihad berhasil membunuh orang kafir, alhamdulillah, ada jaminan dari Allah dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebagian ulama mengatakan gini Pak, bisa aja dia masuk neraka, tapi nerakanya tidak sama dengan nerakanya si kafir tadi. Karena kan la yajtami lagi, tidak kumpul. Ini nerakanya si kafir bawah, ini nerakanya mukmin tadi di atas. Bisa aja begitu. Tapi saya lebih suka pendapat yang kedua yang mengatakan tidak kumpul itu ya berarti tidak masuk neraka sama sekali. Karena meskipun tempatnya beda, tapi sama-sama neraka kan. Neraka itu kan satu barang, hanya bertingkat-tingkat. Ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Maka kalau masuk neraka itu berarti sudah kumpul namanya, meskipun tidak satu tempat. Sama dengan gini Pak, kita sudah masuk masjid, meskipun ada yang ruang tengah, ada yang ruang luar utara, ada yang luar timur sana. Itu tapi sama-sama ada satu masjid, ini namanya kumpul seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. 950, la yajzi waladun, seorang anak tidak bisa membalas walidan, bapak, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali kalau dia mendapati bapaknya sebagai budak. Fayashtariyahu, lalu dia beli bapaknya tadi, fayuntiqah, lalu dia merdekakan bapaknya tadi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jasa orang tua kita sangat besar sehingga tidak bisa kita balas sama sekali. Ini kan sama saja nggak mungkin Pak. Kapan kita mendapati orang tua budak kita, kapan? Nggak mungkin. Nah, maka kesimpulannya tidak mungkin kita bisa membalas jasa orang tua kita. Supaya lebih mantap lagi saya sampaikan nih satu cerita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kata kuncinya bizafra. Ada seseorang dari Yaman, dia yatufu bil bait, tawaf bawa hamala ummahu wara'a dhahri, tawaf di Ka'bah bawa ibunya. Ibunya dipopong di punggungnya, digendong. Maka dia mengatakan, innilaha ba'iruhal mudallal, sesungguhnya saya ini untuk ibu saya sebagai ontanya yang tunduk. Kemudian dia bertanya, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha,
apakah engkau berpendapat saya sudah membalas jasa ibu saya? Ibnu Umar mengatakan la, sama sekali enggak. Wala bizafrah wahidah, satu nafas tersengalnya ibu ketika melahirkan kamu belum kamu balas dengan gendong ibumu dari dari Yaman menuju ke Mekah untuk haji, ini belum. Dari Yaman ke Mekah berapa jauh gitu kan? Dibawa oleh anaknya ini, ibunya sudah lumpuh, nggak bisa gerak, nih. Maka digendong, tawaf digendong, dia jadi kendaraan untuk ibunya. Itu kata Ibnu Umar nggak bisa membalas satu nafas tersengalnya ibu ketika dia melahirkan anak. Melahirkan kan berat sekali itu, nafasnya tersengal-sengal, susah. Nah, maka ini satu nafasnya aja nggak bisa dibalas dengan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Maka PR-nya adalah mari setiap hari jangan sampai tidak membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dengan doa itu berarti kita sudah melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita sama sekali. Penutup, para ulama katakan ada 3 perkara yang Allah tidak akan menerima salah satu darinya kecuali dengan gandengannya. Allah mengatakan wa atii'ullah wa atii'ur rasul, taat kepada Allah digandengkan dengan taat kepada Rasul. Maka kalau hanya taat salah satunya enggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, aniskurli wali walidayik, syukurlah kepada Allah, syukurlah kepada kedua orang tua. Maka kalau hanya syukur kepada salah satunya, Allah saja atau orang tua saja, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan salat, bayarkan zakat. Kalau salat saja atau zakat saja enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kepada orang tua wajib sebagaimana wajibnya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya astaghfirullahaladzim li wa lakum.